Selamat malam Sobat Warga. Saya kedatangan Ibu Martini. Iya. Ya, Yuridigraf. Yuridigraf. Ya, beliau adalah salah satu tokoh UMKM ya di Kampung Melati ini. Apa kabar Bu Martini? Alhamdulillah. Oh ya, perkenalkan dulu, nama Iya, saya Martini. Martini ya. Saya bidang usaha saya tuh di bidang kerajinan ya Pak ya, craft. Oh, Khususnya bidang kerajinan kain perca. kayak percaya. Iya. Jadi brand saya Yuridi. Iya, Kebetulan brand saya ini sudah Haki. Haki ya. Sudah terdaftar Ah. ya waktu 2021, sejak 2021. Udah lama juga ya, Betul. 2021. terdaftar ininya, brandnya. Nama saja Yuridigraf atau hakinya ke produk juga? Kalau untuk yang ini Ke brand aja? brand aja. Ke brand aja? Iya, Oh. brandnya aja. Dan Bu Mar baru saja pulang dari Pelatihan. pelatihan ya dengan Pelatihan. kementerian apa tuh? Itu dari Dinas Perindustrian, Pak. Perindustrian. Disdagin Kota Bandung. Tentang ekspor ya? Oh ya, itu kebetulan ada 100 UMKM Kota Bandung yang terpilih Heeh. yang produknya dipromosikan untuk ekspor. Wow. Jadi itu juga diseleksi sih ya sama buyer. Nanti mungkin tanggal ini kan 6 hari nih, tanggal 4, 5, 6. Oke. Nanti break dulu, sambung lagi 10, 11, 12. Hmm. Nah, nanti tanggal 10, 11-nya buyernya datang untuk melihat produknya langsung. Wah, hebat Ya. ya. Oke, saya mau ngobrol-ngobrol dulu Yuridigraf ya. Iya, Yuridigraf tadi Ibu bilang Yuridigraf adalah jenis kreativitas perca apa? Kain perca ya. Itu sejak kapan Bu? Ceritain sedikit Bu. Yuridigraf itu gimana sebenarnya lahirnya dulu? Iseng-isengnya ya, ini iseng-iseng ya. Awalnya iseng ya? Iseng. Ah, Iseng-isengnya tuh 2006 itu saya udah ikut pelatihan Pak. Dulu jadi ceritanya gini, eh, saya tuh dari mulai SMP SMA itu sudah mulai seneng ngejahit, ya seneng ngejahit, tapi tidak terfokus ke suatu produk, hanya bikin baju untuk sendiri, ya, Oh, ya oke. bisa dipakai gitu. Oke. Kemudian setelah menikah, berkeluarga tuh ya, saya kesampingkan soal hobi itu. Hobi menjahit itu disampingkan, kesampingkan. oke. Saya fokus ke keluarga ya, ngurus anak. Nah, tapi awalnya saya bekerja kan, kerja yang biasa dapat gaji tiap bulan. Nah, jadi setelah saya berumah tangga, diem di rumah itu kayaknya ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang hilang ya. Saya hanya mendapat gaji dari suami, nah gaji saya hilang. Iya, Nah, iya, jadi iya, dari iya. situ saya berpikir gimana caranya nih supaya saya diem di rumah, tapi saya bisa menghasilkan rupiah gitu. Nah, ini seru nih. Itu Terus? ide ya, ide dari saya. Dan itu saya mengembangkan hobi saya, skill saya menjahit ya. Iya. Jadi saya berpikir apa nih yang bisa saya kerjakan dengan skill saya itu untuk mendapatkan rupiah tadi. Income tambahan ya. Betul. Kita diam di rumah tapi Iya. dapat income. Betul. Oke. Jadi akhirnya pada saat itu dulu kan saya tinggal di Cibolerang, Pak. Oh, di Cibolerang ya. Itu ada tetangga yang memproduksi piyama-piyama anak awalnya. Jadi saya suka lihat dia buang perca-percanya itu ke tukang sampah. Oh iya, sisa-sisa Nah, kainnya betul. perca tuh Ya. ya. Jadi Terus? saya tuh berpikir nih ya, kenapa nggak saya minta aja si percanya ini, nanti saya bisa bikin apa gitu ya. Nah, akhirnya saya beraniin diri untuk minta si percanya itu. Oh, gitu. Saya minta, dikasihlah. Tapi saya sudah mendapatkan ini masih bingung. Di Mau saya nih. bikin apa ini ya perca ini. Terus? Nah, akhirnya ada tetangga juga pindah, dia tuh pindah rumah sebelah. Saya lihat di luar itu ada keset. Bapak pernah lihat nggak keset yang kain gitu kayak bukan. ditenun. Oh, kalau itu tenun. Kalau ini ada kaset yang dilancip-lancip gitu, Pak. Oh iya. Itu zaman dulu banget. Nah, saya lihat itu, terpikirlah oleh saya, kenapa nggak saya bikin seperti itu aja nih kain gitu. Jadi akhirnya saya coba. Jadi awal produk saya itu yaitu keset ya. Keset dulu. Keset dulu saya bikin. Jadi si kain itu saya potong juga, saya lancip, saya jahit sekeliling. Misalkan bentuknya bulat. Nah, jadi saya jahit sekeliling. Nah, tujuannya untuk keset. Tapi pas tetangga
sering main ke rumah, datang lihat, saya bilang, mereka tanya, ini apa? Saya coba bikin keset. Tapi mereka menyayangkan, kenapa buat keset, kenapa nggak dibuka taplak aja, itu bebas aja saya bilang ya, bebas mau dibikin taplak mau buat keset, cuma Iya, iya. tujuan saya memproduksi ini untuk keset, tapi mereka beli untuk taplak meja. Ternyata karena saking lucunya, saking mereka sayangnya ini kalau diinjek katanya gitu, jadi mereka bikin untuk taplak Ada naik meja. derajat tuh produk tuh ya. Nah Produknya begitu. awalnya di keset buat kaki, ternyata akhirnya itu orang nih, Iya, ini sebenarnya asik juga, keset indah juga sebenarnya. nih buat Nah, taplak ya. Nah, dari terus? situ seneng kan, itu memotivasi saya karena produk saya bisa terjual ya, disukai orang gitu. Jadi akhirnya saya nggak mungkin saya minta terus ke si tetangga itu yang Iya, memproduksi baju anak. iya. Jadi akhirnya sama suami saya bilang, di mana nih cari perca-perca nih, Cigonewah aja, karena Hmm. memang Cigonewah kan sentra industri kain ya. Jadi saya belusukan ke sana cari kain yang memang dijual perca-percanya aja, Heeh. dapatlah. Jadi kita beli nggak boleh tuh sekilo 2 kilo, jadi harus sekarung. Hmm. Dibelilah waktu Iya, itu sama iya, iya, suami iya, saya iya, ya, iya. beli sekarung. Seneng banget saya lihat corak-coraknya, lihat motif-motifnya. Berarti benar, orang itu melihat motif yang lucu ini sayang kalau dibikin keset. Ya Iya, akhirnya iya. saya bikin, saya fokusan untuk taplak meja akhirnya. Nah, Hmm. dari situ saya cuma satu untuk produk saya itu terus. Hmm. Nah, karena kebetulan pada saat itu ibu saya, almarhum ibu saya itu ibu PKK Hmm. yang aktif ke kelurahan. Hmm. Jadi mereka ada pertemuan tiap bulan, Hmm. ke kecamatan juga ada pertemuan. Produk saya ini dibawa Sama ibu, ibu. almarhum ibu, Heeh. dipasarkanlah di ibu-ibu itu. Ternyata laku Pak, alhamdulillah. Oh ya. Jadi di situ kan lurah tahu nih, ini Heeh. pemanfaatan kain perca ada di Kelurahan Margasuka ya, di Heeh. RW, dulu udah pindah ke sini. Udah pindah ke sini kalau nggak salah. Hmm. Eh, udah tahun berapa ya pindah ke apa? Ke Melati ya. Oh iya, ke Melati ini. Jadi saya dari Ciboerang itu pindah ke sini dengan membawa si produksi itulah, bekal di sana saya pindah pindah ke sini Heeh. dibawa. Jadi saya lanjutkan di sini. Nah, Oh. jadi ceritanya pada di kelurahan itu laku, respon dari kelurahan bagus ya. Hmm. Mereka merespon kalau ini, oh iya bagus nih, harus dikembangkan, kata orang kelurahan seperti itu. Iya. Nah, akhirnya pada saat ibu saya ada pertemuan di kecamatan, dibawalah lagi ke kecamatan. Jadi pihak kecamatan tahu juga nih Iya. ada produk yang memanfaatkan kain perca Iya. gitu. Tapi kan itu memerlukan proses yang panjang, lama ya Pak ya, tidak tidak Hmm. tidak seminggu 2 minggu, itu berbulan-bulan. Saya terus mencoba produksi terus, terus saya mencari kain dan kain kan Heeh. habis, saya Heeh. cari lagi kain habis. Jadi akhirnya pada tahun 2006, nah adalah pelatihan yang diadakan oleh Disdagin Kota Bandung untuk pelatihan kain perca. Oh. Itu undangannya ke kecamatan. Hmm. Jadi kuotanya hanya 3-4 orang gitu ya, satu Hmm. kecamatan itu. Kebetulan karena kelurahan dan kecamatan tahu saya memang memproduksi apa kain Kain perca perca ini ini, diikut sertakanlah saya untuk ikut pelatihan. pelatihan kain perca. Nah, di sana tidak bikin keset, tapi bikin tas. Jadi kan menambah Inovasi baru. iya, inovasi baru untuk produk saya kan. Oh. Akhirnya dari Kota Bandung itu ada 30 kecamatan waktu itu ya. Kalau sekarang 34 ya, 34 kecamatan. Oh, 34 apa 30 ya sekarang ini, lupa. Mhm. Eh, itu ada sekitar ya kurang lebih 60 orang lah yang ikut pelatihan. Ya, setelah kita pelatihan selama 3 hari, alhamdulillah saya mendapatkan satu ilmu ya Pak ya, satu ilmu dan satu model tas yang Heeh. untuk tambahan produk Produk saya. baru ya. Ya betul. Saya mulailah memproduksi tas pada Oh. saat itu. Tapi si taplak meja itu tetap saya produksi juga. Iya, Nah, sekarang menambah jadi 2 produksi saya ya. iya. Kendalanya Eh, setelah saya memproduksi ternyata ini tidak bisa dijual dengan harga yang murah iya. karena ini memerlukan kreativitas dan keunikan untuk
kesabaran ya, kesabaran Sebenarnya memang memproduksi. memang kalau anggap aja ini satu tas Betul. nih ya, Iya, satu tas ya. iya. Kalau keset mungkin lebih cepat daripada Iya, tas. cepet. Emang berapa lama itu Bu, untuk menghasilkan Oh, satu tas. tas saja Sebenarnya prosesnya? kalau yang tergantung model juga sih. Kalau yang ini saya cuma satu, Pak. Satu hari satu karena Satu hari ini satu. kalau yang ini satu hari satu karena Bapak boleh lihat ini penyambungannya kecil-kecil banget kan. Itu kecil-kecil banget dan itu warnanya percanya campur. Itu cuman 2 senti loh Pak ini Pak. Ini dari sini tuh cuman 3 senti. Ininya saya atur. Jadi ini susun bata. Nah, betul ya. Jadi gitu ya agak. Kayak perca. Betul. Nah, Oke, jadi memang lama prosesnya ya. betul. Untuk membuat jadi satu produk ini memang lama. Iya. Artinya akhirnya itu menjadi beban harga. Iya. Harga Jadi itu disesuaikan dengan pengerjaan ya. Pengerjaan. Akhirnya karena saya eh, susah memasarkan, akhirnya saya balik lagi nih, telepon orang dinas yang waktu itu. Ibu, ternyata saya udah bikin nih, saya bilang. Cuman susah nih menjualnya, saya bilang gitu. Umar tinggal di mana? Saya bilang di Kopo. Coba main ke sini, katanya ke dinas. Jadi apa yang sudah saya bikin, tas ini waktu itu ada berapa ya? Ada 7 atau 8 yang sudah bikin. Saya bawa hasilnya ke sana. Alhamdulillah berarti ilmu yang mereka turunkan ke masyarakat itu ya, nerap ya, itu terap. dimanfaatkan gitu. Akhirnya mereka itu orang dinas membeli Pak. Jadi ya orang dinas yang beli. Akhirnya ya. Iya. Jadi 7 langsung laku di sana. Saya itu mereka beli, itu bagus alhamdulillah katanya gitu. Nah, jadi mereka menanamkan ini ternyata tidak bisa dijual untuk kelas ekonomi yang menengah ke bawah. Jadi menengah atas. Jadi riset mereka pun begitu. Karena ini memang dari segi harga mungkin ya. Iya. Mungkin kalau orang punten maaf kalau orang menengah bukan menengah bawah lah, orang bawah itu melihat dengan harga dompet yang 50.000 seperti ini 50.000, mereka mikir 2 kali ya Pak ya. Mikir 2 kali, Tapi kalau orang yang memang suka dan memang kelas ekonominya menengah atas, mungkin uang 50.000 mereka suka langsung beli gitu. Iya. Jadi dari situ saya mempelajari juga nih. Oh, berarti target pasar saya harus menengah atas. Ya, dari situ saya kan terus nih dengan berjalannya waktu saya mempelajari. Oh iya, ternyata saya harus menjual ke orang-orang yang ini gitu ya. Jadi nggak asal saya tawarin gitu orang-orangnya. Gitu. Jadi harus memilih dulu. Ini kelas menengah atas. Dan itu menengah atas kalau mereka suka pasti beli Pak. Tapi kalau menengah atas mereka tidak suka tidak akan beli mereka ya. Jadi saya harus mengetahui. Saya itu tantangan buat saya untuk pemasaran. Nah, gitu. Jadi produk Eurydigraph ini sekarang ini lebih unggul itu di tas atau dominannya tas ya. Di tas ya, tas, dompet kayak gitu ya. Itu keset udah nggak lagi produksi? Sesekali masih saya selipkan. Taplak gitu kayaknya memang cantik ya. Taplak pakai masih saya masih tapi ya? lebih saya tetap memproduksi tapi itu by order aja. Kalau ada yang butuh pengen taplak pengen ini baru saya bikin. Jadi karena sekarang lebih banyak yang ini saya udah kelihatan sih ya, ini banyak yang menyukai. Jadi saya lebih banyak bikin tas. Nah, untuk pouchnya ya, dompet-dompet kayak gini saya mau matchingkan juga. Sekarang ini sebenarnya ada ini. Ini ada tasnya, tapi modelnya seperti ini, cuma agak besar gitu ya. Seperti ini juga sama. Ini pouchnya ya dompet. Saya bikin tasnya juga besar. Jadi satu set gitu, one set gitu ya. Ini juga sama ada. Ini kebetulan saya bawanya cuman 3. Nah, terus saya penasaran di kendala produksi. Ya, mungkin ada setidaknya. Karena tadi Ibu cerita ini produksinya rare, sifatnya rare itu artinya mungkin tangan itu menghasilkan satu hari aja bisa satu produk gitu. Itu kan kendala kalau bicara bisnis ya. Jadi satu hari aja satu produk Ibu lahirkan gitu. Nah, sekarang ini kondisinya Ibu produksi ini dibantu oleh siapa aja? Gini, untuk memberdayakan masyarakat ya, saya tuh dibantu oleh pihak kelurahan, kecamatan juga,
itu memperdayakan masyarakat, dalam hal ini ibu-ibu PKK diundang untuk belajar. Jadi saya mengajarkan Belajar mereka caranya ya, produksi ini tapi bagaimana? tidak yang sesulit ini ya. Saya ajarkan Hmm. yang gampang-gampang dulu. Tapi Pak, balik lagi ke hobi mereka ya. Hobi mereka. Kalau saya Passion, ajarkan, iya iya iya. betul. Skill mereka ada nggak di Oke, bidang ini? oke. Nah, kalau saya ajarkan walaupun beberapa kali pun kalau mereka tidak menyukai, mereka tidak akan melanjutkan. Ya, jadi tahun berapa saya diundang oleh kelurahan mengajar ibu PKK, tapi pada sampai saat ini tidak ada yang saya udah bilang gini, kalau misalkan ada yang produksi nanti hubungin saya lihat kualitasnya apakah Masuk standar kualitasnya. dengan kualitas Hmm. saya beli nanti produk ibu, ya ini nanti urusan saya untuk memasarkan. Tapi sampai saat ini kan tidak ada, berarti Hmm. mereka tidak melanjutkan hasil pelatihan ini. Oke. Apa karena sulit, apa karena memang pengerjaan sulit ya, atau Ah, memang mereka tidak suka gitu ya, ah. tidak hobi kan kadang baliklah harus harus Susah ya oh kalau iya, nggak ada hobi ya betul. dasarnya. Sampai akhirnya saya diajak lagi diundang lagi oleh kecamatan, Hmm. sama untuk mengerjakan ibu PKK yang tingkat kecamatan. Sama juga Hmm. sampai saat ini tidak ada. Jadi memang Di- betul. Jadi, Jadi akhirnya saya bekerja sama dengan beberapa crafter di Kota Bandung. Yang oh, sesama sesama craft, iya 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 iya. betul. Iya. Jadi kita kerjasamanya itu di situ. Oh, Saya gitu ya. butuh model ini nih, Hmm. dia bisa. Nah kita kerjasama. Nanti mereka misalkan ada lagi, Bu, saya nih ada yang pesen nih perca-perca seperti ini, pengen model kayak gini. Saya Ah, hubungin ke ibu ya, oke. Jadi kita oke, kerjasama di situ. Jadi oke. kalau misalkan saya kesulitan dalam mengerjakan, saya bisa ajak mereka gitu. Oh, Karena memang sesama crafter ya, dan bidangnya sama gitu di bidang oh, kerajinan kain perca ini. oke. Gitu. Tapi by the way, Bu Martini artinya sekarang sudah menjadi pelaku UMKM yang sudah lama ya. Ini bergerak sejak Lumayan. 2004 ya. Eh, 2001. Anggap 2006 aja sejak saya 2006 ya, pelatihan itu artinya yang saya udah seriuskan lebih ya. dari 10 tahun. Betul. Dan berarti Bu Martini memang sudah apa ya, sudah menyepakati bahwa memang dampak terhadap ekonominya terasa banget ya Bu ya, Terasa. sebagai UMKM. Oh, betul. Ini sebenarnya sangat menjanjikan sekali ya Pak ya untuk Iya loh. ya dari segi harga. Ini kalau untuk saya ya, Mhm, selama saya menjalankan usaha ini, mhm. tujuannya kan untuk membantu perekonomian keluarga dulu. Keluarga Betul, paling keluarga terkecil dulu ya. aja, ya. Ah, Soalnya saya berpikiran gini, suami saya bukan pegawai negeri yang nantinya akan mendapatkan pensiun ya. iya, Eh, Pegawai swasta yang suatu waktu kalau perusahaan sudah tidak menerima dia untuk bekerja, pasti dia berhenti di betul, PHK. betul. Jadi saya berpikir ke situ Pak. Kalau Oh, misalkan saya diem, hanya mengandalkan gaji dari suami, bagaimana masa depan kita ya? Iya, gimana nih iya. nanti? Nah, jadi saya sudah jauh-jauh hari itu memang pertama memang sudah rezeki saya dari situ, Mhm, sudah jalannya Allah ya, saya dikasih rezeki ini dan saya sudah memikirkan ke situ. mhm, Karena suami saya itu yang pegawai swasta ya, mhm. dulu pernah kerja di sini di Iya, PHK, habis kontrak lah. iya, iya. Perusahaannya bangkrut, moneter waktu kemarin ya, tahun Waduh, 9 ya berapa repot itu banget ya, ya. iya. Nah, Nah, dari situ saya pelajarin, oh ternyata perusahaan sebesar apapun pada saat moneter itu tetap aja bisa mem-PHK karyawan secara besar-besaran, termasuk suami saya yang kena. iya, Ya dari situ saya mulai berpikir, oh iya, pertama karena saya memang biasa punya gaji awalnya, jadi iya. itu jadi memacu juga ya, memicu untuk saya mencari uang. Hmm. Nah, terus saya berpikir untuk yang kedua kalinya karena takutnya suami saya nanti pas berhenti kerja saya harus gimana nih gitu ya kalau saya tidak Ah, punya pegangan. ah. Jadi ini jadi pegangan usaha ini. Wow. Nah, ternyata memang COVID kemarin suami saya terkena PHK, Pak. Iya, Nah, iya. Jadi ya alhamdulillah, jadi saya masih menyelamatkan megang, ya. ya. Jadi saya masih terus bertahan ya di usaha ini Hmm. dan alhamdulillah dari pihak pemerintah itu banyak Nah, inilah nah, ini supportnya. ngomongin pemerintah Ibu nih. Betul. Artinya memang tadi Ibu
di awal saja memang sudah merasakan adanya pengaruh pemerintah terhadap Iya. niat besar Iya. ibu di awal ya, dengan dasar memperbaiki atau melahirkan sumber ekonomi baru, Iya. dan ternyata pemerintah hadir di situ. Iya. Eh, apa sebetulnya peran yang memang terasa sangat Oh, oleh ibu gitu, betul. Kalau yang oleh saya rasakan ya hmm, Pak, sejak saya bergabung di dinas, hmm. dinas KUKM, Disdagin Kota Bandung ya, dinas KUKM Kota Bandung, Disdagin, Disdagin ya, Disdagin Kota Dinas Bandung, Perdagangan dan Industri Industri. Kota Bandung, Hmm, dinas KUKM itu dinas koperasi KUKM Kota Bandung betul. juga, ya itu sangat membantu sekali. Kalau sebenarnya dinas KUKM Kota Bandung itu sekarang ini Pak dari 2021 Hmm. itu menurunkan pendamping UMKM ke setiap kecamatan. Ya. Oh. Nah, itu sebenarnya merangkul UMKM untuk dibina. Hmm. Jadi misalkan kemasannya yang kurang bagus, hak merek yang belum haki ya, itu Hmm. dibantu. Terus untuk yang produk makanan kayak PIRT, kemasannya kurang bagus, dibantu ikut pelatihan kemasan. Untuk yang fashion juga ada desain fashion. Pokoknya itu semua itu ada. Solutif ya. Ya, itu Ah, dari pemerintah itu sebenarnya sangat membantu untuk UMKM. ah. Jadi tapi balik lagi, kitanya ini konsisten tidak dengan produk yang eh, diproduksinya Iya, 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 gitu. iya, Ya iya. jadi jangan cuman ingin ikut pelatihan, hanya ingin ikut pamerannya, tapi Hmm. dia ikut pameran hanya pada saat itu mau pameran dia baru bikin, tapi sehari-harinya dia tidak bikin. Nah, jadi itu sangat disayangkan. Jadi menurut saya pemerintah itu sangat membantu banget sih Sangat sebenarnya. berperan Iya. aktif ya Jadi yang terhadap saya rasakan UMKM. ya, Iya. yang saya rasakan Hmm. selama ini saya dibantu dari segi pemasaran, pelatihannya. Kayak pemasaran nggak di Kota Bandung aja yang sudah saya dapat, Pak. Ah, ah. Saya kayak ke Makassar udah dapet dari Ah, dinas ah. ya, ke Bali, terus ke Iya, Padang, iya. ke Jogja juga, walaupun Jogja punya perca tapi kan beda ininya, beda beda dari segi bahan, Ah, dari ah, kualitas juga beda. ah. Ah. Jadi saya memang menjajahi juga lah, nggak apa-apa itu eh, banyak mungkin kompetitor ya di Banyak ya, Jogja itu banyak ya ya. Ah. sama perca, tapi saya berani aja, pede Hmm. aja dengan produk saya gitu. Ke Hmm. Kota Batu juga Hmm. sudah gitu. Jadi dinasnya banyak membantu gitu Iya ya. untuk ya. Jadi mereka Jadi selain istilahnya mengangkat, tapi mereka juga membantu membantu memasarkan. dari Iya, sisi iya, kualitasnya, betul. bagaimana prosesnya, terus ada solusi juga untuk pemasaran ya Iya, ternyata ya. ada pameran-pameran. Dan dinas KUKM juga ya sama ya. Kalau dinas KUKM mungkin lebih condong ke eh, apa? Pendampingan UMKM yang di kecamatan ini. Jadi dia Ah, benar-benar yang startup ya. Jadi yang ah, startup yang dirangkul, dibina, didamping nih. iya. Selama itu setiap setahun itu 8 bulan proses pendampingan. Ah, ah, Jadi tahun depan ada ganti lagi, si UKM-nya ganti lagi, pendampingnya juga di rolling. ah, Nah, itu ah. kalau yang dari dinas UKM. Nanti dari hasil pendampingan ini di akhir acara, kan Iya, sama 8 bulan nih. iya. 8 bulan di akhir acara itu suka ada gelar produk, Pak. Jadi inilah UMKM yang di dumping kemarin. Nah, produknya ini gitu. Nanti seterusnya juga sama, tetap suka ada pameran-pameran gitu. Jadi saya Hmm. sangat menyayangkan sekali kalau misalkan yang startup sudah mengikuti pendampingan, Hmm. tapi mereka bikin produknya tidak konsisten. Iya. Jadi mereka bikin produknya hanya kalau ada yang pesan baru dibikin ya, kalau ada pameran baru dia bikin. Nah, itu sangat Sayang ya. disayangkan. Jadi Hmm. kapan dia akan mendapatkan konsumen yang pasti gitu ya. Iya, 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 Nah, iya, jadi kan iya. konsumen ini beli nih sekali, misal enak, Hmm. tapi besok dia pengen butuh lagi, oh saya tidak produksi Bu. Dengan arti pada saat itu pameran aja saya bikin, nah itu sangat disayangkan. Jadi Hmm. harusnya konsisten terus gitu. Produk minimal ada ya. Oh Jadi iya, di satu waktu konsumen iya. istilahnya Nah di butuh. RW 02 ini Hmm. yang sudah diikut sertakan pendampingan itu, ya pertama saya sudah pasti ya, Iya. Kang Iwan. Heeh. Terus di RT 4 ada Teh Ati yang suka bikin snack box Pak, Heeh, heeh. di RT 4 juga satu lagi ada Teh Cici yang suka bikin gorengan rempeyek dia. Iya, iya. Itu sudah mengikuti pendampingan.
Ibu Apong, terus sama Ibu Rena. Udah Sama, banyak juga ya. ya itu saya yang Oh, mengikut sertakan. Saya bilang pada saat, jadi waktu 2021, 22, 23, nah 24 kemarin hanya satu orang dari sini yang ikut serta. Nah untuk 2025 saya mewanti-wanti, kemarin ke Pak RW, ke Ibu RW-nya juga, iya. kita lihat nih siapa yang memang uh, produknya memang konsisten, siapa yang suka bikin di sini ibu-ibu. Nanti kita ikut sertakan lagi untuk pendampingan gitu. Oke. Saya ikut sertakan. Dan masih memungkinkan untuk yang lain istilahnya Betul. punya dasar Iya, pemikiran iya, tadi, saya pengen develop iya. ekonomi nih ceritanya ya. Itu kan yang menjadi dasar UM. Itu punya kesempatan ya. Kemarin ada salah paham juga ya waktu tahun sebelumnya. Saya mengumumkan ke pengurus lama, saya bilang ada pendampingan UMKM. Iya. Jadi kalau misalkan yang memang memproduksi dan produksinya secara rutin, nanti saya masukin, saya ikut. Jadi mereka menyangkanya gini Pak, pendampingan mereka ada bantuan, mereka menganggapnya ada bantuan. Itu Jadi ya. pas saya bilang mohon maaf, jadi ini bukan tujuannya ke situ. Jadi ini pendampingan, mendamping supaya kita tuh konsisten. Apa yang kurang dari usahanya ini, oh ini kemasannya kurang bagus, didamping, nanti diikut sertakan pelatihan. Jadi tujuannya dampingan itu seperti itu. Iya. Jadi Ya. ada yang salah mengartikan kalau ikut pendampingan ini akan mendapatkan Rata-rata orang-orang berpikirnya Iya, bantuan modal betul. Nah, gitu ya, itu. bantuan. Saya bantuan modal itu kan ada ya kemarin di waktu BPUM itu. Iya. Nah itu sebenarnya menurut saya juga salah sasaran karena banyak yang tidak Produktif, usaha. iya, tapi Tidak mendapatkan. usaha, tapi iya karena mereka Iya. mengajukan, tidak, kurang selektif sih sebenarnya. Padahal sebetulnya warga juga kalau sadar itu sebetulnya bagian daripada modal ya. Dengan pendampingan-pendampingan kita jadi Iya. tahu bagaimana menciptakan produk dari hulu ke hilir Iya. ya, bagaimana prosesnya, Jadi bagaimana modalnya bukan berupa materi ya, bukan tapi materi saja teori, kan. ini teori, oh ini harus seperti ini harus seperti ini gitu. Gitu. Nah Sayang Bu, sebenarnya. saya kembali ke dasar ya. Mungkin orang-orang juga nggak tahu nih apa sebetulnya arti daripada UMKM. Jadi itu kadang-kadang memang UMKM itu apa sih? Singkatan dari usaha Mikro ya? mikro, Kecil, menengah. Iya. Tapi kalau Gimana? untuk yang startup ini, seperti saya juga sebenarnya masih mikro sih ya, karena dari omset masih 200 juta ke bawah itu masih Dalam satu mikro. tahun? Dalam satu Bukan. bulan? Maksudnya gini, Gimana? standar omset yang mikro itu Pak, kalau masih ya 200 juta setahun, Setahun? itu masih Mikro? Ya, nanti kalau Oh. udah lebih berarti kan masuknya ke kecil, nanti sudah lebih atas lagi berarti menengah. Jadi Oh. ada batasan omset yang dia dapat. Dari dinas juga kan sama. Oh gitu. Kan sesuai tanya nih omset berapa, oh ini berarti masuknya ke mikro. Omset berapa, oh sudah masuk ke kecil. Omsetnya berapa, oh meningkat. Jadi ada batasan gitu. Oh gitu. Kalau saya juga sama masih mikro sih, belum. Artinya Jadi, tapi kita punya kesempatan untuk terus apa istilah berkembang kan ya. Iya. Dari pertama Naik mungkin kelas. mikro dulu ya. Iya, jadi mikro yang startup tuh masuknya mikro lah ya, semua mikro, tapi nanti bisa naik. Ya mikro juga kan ada yang baru sebulan itu masih saya baru dapat 1 juta sebulan, Iya. baru dapat 2 juta gitu ya. Nanti tapi kan ada lagi mikro yang sudah dapat sebulan itu 10 juta, tapi itu masih tetap mikro kan? Masih mikro ya. Kelasnya masih kelas mikro. Iya, Gitu. karena ada pendapatan Iya, batas pendapatan agak naik kelas masuk. lah sedikit dari omsetnya. Gitu. Gitu. Oke. Cuman kalau dari ininya tahapannya masih masuk mikro. Gitu. Oke. Nah, gitu. Oke, baik. Nah sekarang saya masuk lagi ke craft Ibu ya yang diciptakan. Tadi diceritakan bahwa Ibu ternyata sudah lintas pulau loh. Ya saya tahu banget ya karena sudah memerlukan jasa ekspedisi. Sampai kirimnya juga ke pulau-pulau. Dan ternyata akhirnya ada berbenturan di sisi kompetitor yang berkaitan dengan masalah inovasi dan kreatif. Nah untuk Yuridi sendiri itu sebetulnya inovasinya apa sih yang menjadi dasar untuk mempertahankan biar terus bisa di. Saya tidak melirik kompetitor ya Pak ya. Kiri kanan saya banyak kompetitor. Tapi gas gas aja. Saya punya model desain sendiri yang tidak
dimiliki oleh orang lain. Tidak umum. Sebenarnya banyak sih kalau craft kayak gini, banyak ya, produk luar juga banyak. Kalau kita searching di IG juga, di YouTube itu banyak. Banyak referensi ya. Tapi kita kan amati, tiru, kita modifikasi. Tidak blek kita amati, saya menyerupai produk yang sudah ada gitu. Jadi gitu saya. Jadi gitu saya rubah dikit ya, rubah dikit. Dan selama 6 bulan atau maksimal 1 tahun lah. Kalau misalkan masih ramai, saya masih tetap produksi model seperti ini misalnya nih, masih rame, saya produksi terus. Setahun masih rame, tapi kalau udah agak-agak sepi yang beli, saya inovasi. Saya harus bikin kayak gimana lagi nih untuk model yang tahun ini. Seperti tahun sekarang nih saya belum bikin untuk yang ini karena masih rame orang mau menyukai ini. Jadi nanti sambil berjalan saya lirik-lirik kesana sini, maksudnya lihat-lihat model-model di IG ya, di produk-produk luar gitu. Oh ini kayaknya kalau dimodif seperti ini bagus. Jadi nanti saya udah mulai, ini produk ini tetap saya bikin, tapi mungkin persentasenya menurun. Yang tadinya 100% saya produksi ini, sekarang ya 25% yang ini. Jadi kalau misalkan orang mau pesan yang mungkin masih ada. Tapi saya punya desain baru. Gitu. Selalu harus ada yang terbarukan ya. Harus inovasi Pak. Kalau enggak ya, orang bosen. Nanti itu nggak inovasi namanya kalau gitu. Saya nanti bosen kan, saya masih punya Bu produk seperti itu, masih ada. Karena konsumen ibu itu bisa jadi bukan hanya sekedar pembeli yang putus saja sedemikian rupa ya. Order terus Pak. Bahkan bisa jadi levelnya kolektor ya. Jadi dengan craft itu kan ada loh konsumen yang begitu. Jadi misal nih ya, ada satu ibu yang memang sampai saat ini dia tuh kalau beli gak pernah 1 atau 2 piece. Betul Pak. Ini cuma satu orang nih yang memang bener-bener saya suka. Jadi kalau dia lihat status saya di WA, Ibu ini ada berapa warna, ada berapa macam, ada ukurannya Ibu pengen apa. Jadi kita harus menurutin apa keinginan konsumen kan, bukan dia yang menginginkan. Di saya cuma ada segini Bu, enggak, kalau saya enggak. Ibu inginnya seperti apa? Walaupun saya cuma bikin seperti ini satu ukuran, Ibu pengen ukuran kayak gimana saya bikinin. Jadi itu ada value-nya, jadi value-nya untuk produk saya gitu. Jadi saya bisa menerima, Ibu mau customnya ukuran berapa? Saya pengen model seperti ini dari ukuran ini, oke, saya bikinin. Jadi mereka suka custom ya, betul ya. Jadi walaupun saya hanya membuat ukuran itu cuman punya pesanan si ibu ini, saya bikin aja tetap walaupun cuma 1 atau 2 ya. Tapi saya produksi yang ini, jalan terus ini yang banyak. Gitu. Jadi mereka suka bikin itu, sekali pesan itu ada 500.000, ada 600.000. Itu nggak tahu dia kadang, Ibu buat apa? Buat pakai? Enggak, saya kalau ada teman kesini atau teman kantor ya selain istilahnya melengkapi lemari, hiasnya kan lucu Bu kalau sampai misalnya. Saya pernah difotoin sama dia satu lemari itu Pak. Tuh kan? Banyak produk. Ibu ini stok saya masih ada katanya. Buat kan saya keluar kota. Kalau keluar kota dari kantor kunjungan kerja itu ya. Dia kebetulan dari satu dinas di Kota Bandung. Jadi kalau kunjungan kerja dari gift beberapa jadi kota, oleh-oleh ya. Dari beberapa kota itu mereka kan bawa gift masing-masing di daerah. Saya selalu bawa produk Ibu. Nah, dia bilang gitu. Jadi makanya dia kalau beli itu nggak pernah 1 atau 2. Jadi buat stok aja. Keren juga Rudy Craft ya. Jadi paling tidak udah menjadi gift yang dibanggakan oleh Ibu, oleh pembeli gitu. Artinya bisa ada lagi yang dia tuh orang Jawa, cuman dia tinggal di Bandung ya Pak ya. Satu komunitas sama saya dulu. Dia jadi kerjanya itu keluar kota, keluar negeri juga. Jadi dia selalu sama bawa produk saya. Kemarin juga, Bu, saya mau ke Malaysia katanya, ke Malaysia tanggal sekian, tolong siapin yang kecil-kecil aja, tapi yang khusus batik Jawa Barat. Karena dia kan, jadi dia memang dari Jawa Barat nih, jadi dia bawanya khas batik Jawa kayak seperti ini kan. Ini batiknya banyaknya Jawa Barat Pak. Ini Garutan. Jadi memang ini kan Megamendung, Cirebon ya. Nah ini batik Garutan ini. Oke, saya bikinin.
Jadi ke Malaysia. Jadi ada yang bawa mau ke Bu, saya mau ke London, bawa, oke, saya bikinin batik Jawa Barat. Jadi di sini saya memang mengutamakan batik Jawa Barat untuk produk saya. Iya. Gitu. Wah, dan Jadi alhamdulillah Pak udah, kalau Eurydica udah ekspor secara pribadi saya memang belum. betul. Tapi produk saya sudah dibawa untuk oleh-oleh ke Iya, beberapa udah lintas negeri lah ya, gitu. hasil Iya. karya kita tuh udah Iya. melintas pulau, Iya. melintas negeri ya. Wow, seru Jadi tinggal banget. kirim-kirim aja pakai JNE loh Pak. Kirim. Tinggal Oke, kirim-kirim aja kalau untuk yang luar Bandung udah jelas ya. Bandung udah Heeh. jelas kalau misalkan pengiriman pakai JNE aja. Oke. Keluar kota juga, keluar pulau juga kayak ke Hmm. Bali dulu, ke Hmm. ini Papua paling jauh tuh ada Papua. Iya, iya. Ya, Oke, saya kembali lagi ke prosesi. betul. Prosesi tadi Ibu bilang bahwasannya ternyata apa ya, subkon atau yang terkait itu pertama adalah butik biasanya yang menghasilkan percakain Iya. ya atau yang lain-lain. Terus yang kedua produksi alurnya ya. Ibu dan mungkin dengan tim produksi ada desainernya juga ya, mungkin Ibu Martini Saya sendiri Pak desainnya, yang mendesain saya sendiri. sendiri ya. Iya. Terus ada juga pemasaran. Pemasaran Ibu juga Eh, sendiri. Kalau pemasaran itu sekarang saya dibantu sama anak-anak. Kan sekarang anak-anak sudah Lewat lebih medsos. pinter ya, Ah, lebih pinter ah. ininya ya. Eh, jadi mereka ngebantu untuk pemasaran. Ya, Pakai medsos. ada yang di Shopee juga ada. Mereka sok Oh, silakan aja, saya anggap mereka itu reseller saya iya dia gitu. Jadi reseller mereka ya. ngebantu juga lewat IG juga ada mereka. Jadi kalau Bu ada yang pesen nih kata ini, jadi mereka tinggal nyambungin ke saya gitu. Oh Jadi di gitu ya. samping saya sendiri dibantu sama anak saya. Kalau saya sendiri mah nggak akan bekerja. Kalau Bu Mar hanya konsentrasinya Ke kepada produksi aja. hulu di saat percah datang sampai Iya, ke desain sampai ke iya, produksi iya. dan kualitas itu masih Bu Martini Masih semua. saya yang jaga kualitas. Soalnya kalau dulu pernah gini Pak, ada pesanan nih buat souvenir Iya. nikahan. Hmm. Kebetulan yang pesanannya itu staf gubernur di Lampung pada Oh. saat itu tahun 2000 berapa ya. Hmm. Saya kan harus jaga kualitas karena yang dikasih souvenir dan undangannya itu pasti Relasinya orang-orang. pejabat-pejabat Iya, loh pasti betul. kan. Jadi dari situ saya harus jaga kualitas. Pernah saya minta bantuan seseorang untuk Mm-mm. bantuin Mm-mm. foto, tapi itu nggak kepake. Itu Karena kan. ini Pak, Hmm. ini kalau misalkan motongnya itu lebih 1 mili aja, Nggak nanti presisi. ya betul. Nanti saya nyambung susah, nggak akan presisi. Wow. Jadi saya sekarang kalau misalkan produksi itu, ini saya pertama matchingin warna dulu. Hah. Warna ini yang masuk kayak gini, yang ini Hmm. lebih ke warna-warni nih ya. Iya, iya. Seperti ini. Coraknya Saya juga aneka pilih, beraneka ya. ya, saya pilih dulu, Hmm. baru saya potong. Jadi saya nggak langsung hari ini potong, hari ini jahit, enggak. Saya satu hari misalkan potong terus. Iya. Nah, saya kumpulin, nah baru besoknya saya produksi, Oh, iya. bikin. Jadi baru hari ketiga mungkin finishing. Oh. Dan sekalian saya QC juga. QC Saya lihat juga. jangan sampai ada ya benang-benang yang Iya. belum terpotong atau ada yang jahitan yang lepas gitu. Hmm. Jadi saya sangat menjaga kualitas di situ. Iya. Setelah kualitas sudah oke, baru mungkin ke tahap pemotretan biasanya. Oh iya. Kalau sekarang ini medsos nggak jalan Ibu, kayak Instagram IG, udah ada IG. IG kan memang diharuskan Pak. Jadi Iya sekarang ya. dari dinas itu kalau mau lihat produk itu nggak lihat Rata-rata di langsung, medsos. iya. Iya. Udah langsung link IG aja. Jadi kita ngisi link, kita langsung link IG. Jadi mereka langsung oh iya. Hmm. Di IG kita kan ada kegiatan-kegiatan atau foto-foto produk kita ya kan, pameran-pameran itu mereka tahu. Mereka Oke. lihat. Bu, sekarang saya beralih ke masalah pengelolaan uang, Bu. Ini mungkin jadi inspirasi dan jadi apa ya? Mendukung semangatnya para calon UKM, para calon UKM. Karena memang kadang-kadang kita terkendala dari cara pengelolaan uang. Betul. Sementara Ibu kan sekarang sudah berjalan lebih daripada 10 tahun, artinya memang ada cara yang menjadi bisa Sebenarnya jadi kelemahan tips. sih Pak ya, kelemahan UMKM itu sebenarnya dari pembukuan ya. Ah, Sebenarnya nah, kan? hampir rata-rata semua itu Iya. kelemahannya Ah. dari situ. Kecuali kalau udah ada staf khusus yang mengelola, misalkan pemasarannya ada, terus pembukuan ininya ada, keuangan ada gitu.
Kalau saya kan masih sendiri nih, tapi kadang-kadang anak saya juga yang ada, yang anak saya yang satu lagi, saya suka gini, ini beli ini nih sekian, ya catat, oh ibu belanja sekian, kayak beli sleting, beli apa gitu ya. Saya cuma kasih inboundnya ke anak saya, nanti dia yang, atau dia pembukuannya secara bukan manual sih, sekarang udah ke ini ya. Dia yang nyatet, Pak. Nah ini bikin belanja sekian, ibu sekarang yang terjual apa, nanti dia nanya ya, ini terjual ini. Saya tinggal ngomong aja ke dia, jadi dia sekarang udah ngebantu, walaupun dia tidak terjun langsung ke produksi, tapi bagian ini dia bantu saya untuk mencatat. Penting memang dicatat ya. Harus, Pak. harus. Jadi itu kan kebanyakan, tapi memang kebanyakan. Iya, kebanyakan kita masih konvensional aja, jadi dagang aja kayak dagang gitu. Betul. Jadi kadang orang berpikir gini, di luar kepala juga saya mah udah ketahuan kok ini mah. Kadang gitu ya, UKM yang memang kebanyakan, udah ketahuan, udah kemarin modal sekian, sekarang penjualan dapat sekian, berarti ini saya untung. Ya. Tapi kebanyakan yang memang di luar kepala mereka sudah menghitung, tapi mereka tidak mencatat dengan teliti gitu. Gitu. Kebanyakan seperti itu. Tapi saya sekarang sudah mencoba untuk mencatat, ada pencatatan. Apa pentingnya kita catat? Supaya kita tahu lah. Jadi omset per bulan berapa, pengeluaran berapa, pembelanjaan berapa, omset berapa, di sini berapa nih yang kita dapat, apakah pembelanjaan sama omset ini min atau plus gitu. Jadi supaya ketahuan. Bulan depannya lagi seperti itu, supaya ketahuan apakah bulan ini dan bulan depan ini ada peningkatan atau penurunan, berarti apa nih yang salah gitu. Kalau misalkan penurunan, apa yang salah? Salah satunya gitu. Untuk mencapai goal omset kan kalau dicatat kan enak, kita jadi bisa ngukur. Karena biasanya kalau ada ini administrasi itu suka dicek, Pak. Nah seperti kemarin tahun 2019 ini kebetulan bukan sombong. 2019. Ini 2019 itu Yuridicraft, jadi Dinas UKM itu mengadakan award, Pak. Award sekota Bandung. Jadi dari fashion, kuliner, dan aksesoris, craft ya. Terus sama kecantikan, ada 4 kategori yang dilombakan. Jadi kita mengikuti lomba itu untuk mendapatkan award ya. Jadi dari 4 ini ada diambil 1, 2, 3 juaranya ya, 1, 2, 3 gitu. Nah kebetulan ini produk saya mewakili Kecamatan Babakan Ciparai, itu mendapatkan juara 3 untuk kategori craft, untuk UMKM Award 2019 itu. Nah 2023 karena diperbolehkan lagi untuk mengikuti lomba itu karena sudah beberapa tahun saya mengikuti lagi lomba award itu juga yang diselenggarakan oleh Dinas KUKM Kota Bandung. Masih bertahan, inginnya sih juara 2 atau juara 1. Tapi kan tambah tahun saingan tambah banyak ya. Betul ya, begitu. Saya hanya bisa mempertahankan juara 3 lagi gitu. It's okay. Jadi, tapi keren deh. Jadi saya 2 kali tahun 2019 itu. Dan 2023? Tapi tetap masih juara 3 dalam kategori craft, mewakili Kecamatan Babakan Ciparai. Nah 2024 kemarin itu ada lomba yang diadakan oleh PKK Kota Bandung. PKK Kota Bandung yang diikuti oleh perkecamatan. Untuk lomba pemanfaatan limbah kain. Nah ya, masuk kecamatan mengutus saya untuk mengikuti lomba itu. Lomba ini ya, kecamatan 30 kecamatan, kalau Kota Bandung tuh 35 lebih loh. 34 kalau salah ya. Terus? Nah, alhamdulillah juara 1 kemarin waktu tahun 2024. Jadi prestasi Yuridicraft ini udah mendapatkan juara 3 dan juara 1, tapi yang juara 1 ini dari tingkat PKK Kota Bandung. Gitu. Di Bandung artinya Yuridicraft sudah terdengar ya, sudah punya nilai ya. Jadi alhamdulillah kalau misalkan Kota Bandung yang menyukai craft itu sudah tahu lah ya, Yuridi. Produk saya itu udah Yuridi punya Bung Hartini gitu udah. Dan memang Yuridi itu sudah khas ya. Udah orang ngelihatnya, kalau misalnya ngelihat produk ini nih, udah kayak begini, ini Yuridi pasti nih. Tadinya
awalnya produk saya kan MR Pak. Apa? MR Collection. Oh, namanya MR. Inisial nama saya MR. Oh iya. Tapi pas saya daftar ke Haki itu MR nggak bisa Bu, karena sudah Oh. banyak yang pakai. Walaupun penulisannya sama, kalau saya kan M-nya M besar, R-nya R besar, iya. R besar. Ada Bu yang sudah pakai tapi M kecil, R kecil, tapi tetap kan dibacanya MR. Jadi tidak bisa. Diganti Jadi lah. ibu harus pada saat itu ibu harus setor ke saya 10 nama, katanya 10 nama, nanti saya seleksi lagi ini mana nama yang lolos ya. Jadi saya ngumpulin beberapa nama, apa ini. Nah akhirnya yang lolosnya Yuridi. Apa artinya Yuridi? Nah Yuridi ini saya ambil dari 2 nama anak saya. Oh ya? Yang kebetulan itu bawa hoki juga sih sebenarnya. Iya. Ya sebenarnya semua anak juga membawa hoki ya Pak. Iya. Cuma sejak memproduksi ini, sejak anak saya yang kelima sama keenam itu lahir, ini nambah pesat gitu. Maksudnya dari segi apa penjualan gitu, terus pemasaran tambah luas. Jadi saya ambil ya udahlah ini Yudia sama Ridia anak saya, jadi saya ambil dan Ridia ya, jadi Yuridi. Oh, Yudia dan Ridia ya. Iya. Oh, luar biasa. Jadi ya sudah, ini alhamdulillah sudah Haki. Daftarnya sih 2019, cuman turunnya kan lama ya kalau pendaftaran Haki itu dari Kemenkumham ya. Turun 2021 si sertifikatnya itu. Oke, bos. Gitu. Nah sekarang saya mau juga cerita dari Ibu tentang Yuridigraph, mimpi ke depan. Misi. Iya, kan ya. Karena Yuridigraph udah 10 tahun lebih, tuh artinya dia sudah ada di level konsisten gitu kan. Kalau usaha tuh Bu ya. Saya juga ngalamin Bu, yang namanya coba usaha inilah itulah, paling di bawah 5 tahun itu udah boring, udah bosen gitu. Nah, ketika ternyata saya belajar dari orang-orang bahwasannya kalau usaha itu ukurannya 5 tahun sampai 10 tahun, kalau udah konsisten, udah itu hidup lo. Itu katanya hidup lo bahasanya gitu kan. Nah, tapi kan tentunya di sini kita punya mimpi. Betul. Iya kan? Buat Jadi, Ibu Yuridigraph apa mimpinya? Visi saya ya Pak ya di usaha ini. Jadi saya tuh ingin ke depannya saya punya semacam apa ya? Jadi saya menjadi pusat oleh-oleh Kota Bandung. Wow. Visi saya ya. Jadi yang orang mencari, sekarang solusi kan. Kita punya usaha itu solusi dari masalah yang masalah yang ada di masyarakat ya. Nah, saya melihat masyarakat itu banyak yang membutuhkan souvenir yang berbahan dasar batik dengan harga yang terjangkau. Jadi saya juga membuat dengan harga yang di bawah 50.000 ini Pak. Nah jadi saya dari situ kan terpikirkan oleh saya, kenapa nggak saya nanti mudah-mudahan ya insya Allah saya ingin menjadikan produk saya ini menjadi produk menjadi pusat souvenir yang orang cari gitu loh. Jadi pusat, tapi dengan ciri khasnya Jawa Barat, gitu. Kita kan Bandung Jawa Barat nih ya, jadi makanya sini saya mempertahankan batik Jawa Barat. Jadi ingin orang mencari, mau kemanapun orang mencari batik Jawa Barat yang ada di usaha saya ini, di produk Yuridi ini gitu. Betul. Karena kan saya bikin ini nggak hanya 2 item nih untuk dompet-dompetnya, ada yang kecil, jadi beberapa ukuran. Jadi kalau misalkan mereka mau pergi kemana, keluar kota, ini loh ada pusat souvenirnya ada nih di Yuridi. Nah itulah. Atau bisa juga diomongin kalau misalnya kita ke Jawa Barat, oleh-olehnya Yuridigraph deh. Bisa bilang gitu ya? Bisa seperti itu. Seru. Ya, nah itulah baru visi ya Pak ya. Iya, visi dan mimpi ya. Ya artinya kan jadi itu nanti disesuaikan dengan persiapan produksi dan lain-lain ya. Iya. Jadi ini kan maksudnya orang saya menjualnya kan tidak setiap hari Pak ini, karena bukan makanan ya kalau untuk produk ini ya, untuk bukan makanan. Kalau makanan mungkin sekarang bikin harus laku ya. Kalau ini kan tidak basi. Jadi kalau saya stok terus di mana ada pameran atau misalkan ada orang perlukan dengan banyak produk ini, saya sudah ada gitu, sudah ready barangnya.
ada session apa? Ada waktu-waktu dalam 1 tahun nih. Bu Martini mungkin sudah bisa analisa. Itu biasanya di session apa? Di waktu-waktu apa? Misalnya di waktu Lebaran itu biasanya Ibu Lebaran saya meningkat. ada, Ah, Lebaran ada. ah. Sekarang Lebaran itu saya menyediakan pouch untuk pengganti amplop. Nah, Ada pouch kecil untuk pengganti amplop itu saya memproduksi. Dan itu sekarang yang biasa dipakai untuk ampau ke anak-anak, betul, ya. Jadi pouch ya? ibu-ibu itu tidak memberikan angpau dengan Dalam bentuk amplop kertas. ya. Ini Jadi dalam bentuk dengan bentuk pouch pouch kecil, Eurydigraph. tapi mereka bisa menggunakan beberapa Oh, tahun, saat setahun juga iya. masih utuh gitu. Ya. Kalau amplop kan mungkin sekali ini sobek buang gitu. Oh, Jadi itu memang bisa dipakai. Itu Bu. untuk lebaran itu. Oh, Kalau misalkan setiap dinas itu ada apa pameran Pak. hmm, Disdagin ya yang mengadakan itu ada pameran namanya Pasar Kreatif Bandung. Itu tiap tahun. Alhamdulillah saya sudah 5 tahun ini selalu terseleksi untuk ikut di acara itu. oh. Jadi itu tidak semua UMKM Kota Bandung kan ada berapa ribu ya, berapa ratus Susah ya masuk ke situ ya jadi itu seleksinya. lewat kurasi ya. Ah. Jadi alhamdulillah saya sudah 5 tahun ini terseleksi untuk mengikuti pameran itu. Dan setiap tahun itu ada tiap ya? tahun ya. Omset ya, lumayan ya? Iya, itu tiap tahun Disdagin mengadakan. Dinas Koperasi OKM juga sama, selalu ada gitu dari 1 tahun itu ada 2 atau 3 kali pameran. Sama, kurasi juga. Tapi alhamdulillah selalu terbawa gitu. Oh. Bu, Eurydigraph kayaknya segmennya itu lebih kepada emak-emak ya, Betul. ibu-ibu Tapi saya atau punya juga iya dong. segmen pasar yang enggak selalu ini Pak. Saya punya tahapan usia Pak. 8 usia tapi female kan, perempuan Iya. rata-rata. Kalau buat bapak-bapak nggak ada. Tapi bapak-bapak juga pernah ada, kalau dipersentasekan ya, Heeh. itu mungkin 10% bapak-bapak yang membeli produk saya, tapi untuk istrinya, bukan dia yang pakai. maksud Bukan saya. dia yang Oh, pakai. tapi buat Iya, istri ya. iya, Enggak maksud. tapi berarti kan ada keinginan dia mau Ada, nyobain iya, produk iya, ini. iya, betul. Kan? Tapi Jadi kan tidak selalu. kalau ada juga seru Bu, misalnya Iya. itu buat apa bikin kopiah kayak atau apa? Itu belum terpikirkan. Belum ya? Belum. Jadi belum terpikir. Eurydigraph Jadi masih juga fokus ke sini. perempuan Saya ya? punya segmen pasar, Pak, segmen pasar itu target pasar sama segmen beda ya. Iya. Segmen pasar dari usia 18 sampai 22 tahun ini saya punya ada satu produk yang memang mereka butuh, seperti tempat tisu, ada dompet kosmetik, itu mereka pasti butuh. Nah, ke situ ya. Nah, nanti dari usia 25 sampai ke usia 35 biasanya itu kayak mahasiswa lah ya, dari sampai 25 itu mahasiswa. Itu mereka seperti tas laptop, mereka membutuhkan ya tempat pensil, ya membutuhkan. Jadi saya bikin, tapi memang tidak sebanyak tas yang saya produksi. Jadi saya selalu menyediakan itu misalkan 20. Kalau ini yang buat ini. Jadi orang yang membutuhkan, saya lihat usia, kalau pameran nih ya, ini usia sekian, ini yang saya tawarkan. Wah, keren risetnya Yuridi. Saya datang lagi nih, saya udah memperkirakan ini usia sekian, ini yang saya tawarkan. Gitu. Jadi kalau misalkan ibu-ibu yang datang, ini yang saya tawarkan. Mereka lebih membeli ini membutuhkan untuk biasanya pengajian, Pak. Pengajiannya sok nyandak segala gini. Betul, ada yang besar, yang agak besar. Kan mereka suka lihat. Tapi saya tidak menawarkan ya seperti ini. Ibu, kalau ibu perlu untuk pengajian kayaknya ini bagus nih Bu, ini cocok. Ini mukenanya masuk, Qurannya masuk. Wow. Oh iya ya. Jadi mereka lebih saya arahkan ke situ. Jadi sudah punya, saya udah tahu segmen pasar saya dengan usia mereka sekian, ini yang mereka butuhkan gitu Pak. Eurydigraph artinya punya produk yang tepat sasaran untuk para pemakai. Harus punya. Iya kan, kalau gitu artinya di stok gudang tuh nggak ada kosong ya, karena iya kan. Iya, jadi saya harus memang harus punya seperti itu ya, harus punya segmen pasar seperti itu. Analisa. Keren ya. Jadi Eurydigraph ya. Itu saya sudah menganalisa kan. Jadi oh ini saya jual di sini, ternyata di sini banyak anak-anak. Oh berarti yang mereka butuhkan ini. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan satu hari seperti saya pameran di Unpar, maksudnya di universitas gitu ya. Mereka kan tidak membutuhkan seperti ini, Pak. Iya. Jadi saya lebih banyak kayak tempat tisu, tempat kosmetik, tempat pensil gitu ya. Terus oh ini tempat buat laptopnya atau tabnya. Oh iya, jadi mereka membutuhkan itu. Nah, itu yang saya bawa. Saya nggak bawa tas-tas yang buat emak gitu, yang buat pengajian nggak bawa, saya nggak bawa. Nggak masuk ya, nggak masuk kalau jadi ke situ. lebih tahu kan segmen ininya, segmen pasarnya.
Yuridikram gitu. memang sudah punya ini ya, sistem pengembangan yang luar biasa menurut saya. Nah, Bu, sekarang saya perlu sepertinya cerita atau apa ya, pesan dari Ibu untuk paling tidak jadi spirit nih Ya, kepada para calon ya, UMKM. ya. Ya. Kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan? Pesan saya ya, sekarang ini untuk generasi-generasi muda Hmm. itu biasanya lebih memikirkan untuk bekerja ya Pak, Hmm. bekerja. Iya. Dia mencari upah, Iya. ya, Hmm. mencari gaji. Hmm. Nah, tapi kalau saya menyarankan, kalau mereka memang mereka punya skill misalkan ya, itu lebih baik mereka berwirausaha. Ya, memang berwirausaha itu tidak segampang kita membalikan tangan ya. Hmm. Hari ini kita menjual, hari ini kita beli, besok harus laku. Itu memerlukan proses apa yang seperti saya rasakan, kan itu prosesnya lama. Iya. Harus benar-benar mempertahankan lama. Jadi yang penting pertama skill dulu. Nah, terus kita harus mempelajari siapa nih Calon konsumen. target pasar kita Ah. siapa. Jadi kalau kita misalkan Iya. menjual di suatu tempat tidak laku, itu bukan berarti produk kita jelek, tapi target market kita salah. Nah ya, nah gitu. Jadi kita harus mempelajari itu. Terus yang ketiganya kita harus konsisten dalam memproduksi. Jadi yang tadi itu kalau misalkan kita menjual, kebanyakan begini Pak, kita memproduksi, kita menjual, tidak laku, udah stop, pedagang saya terlaku. Nah itu sebenarnya salah. Ya sebenarnya bukan tidak laku produk kita yang jelek, bukan, tapi target kita salah, tempat kita berjualan salah. Jadi kita harus mencari di mana nih, ya ibaratnya gini lah, jualan kosmetik tapi di sekolahan, salah kan? Tidak akan Salah laku, tuh, betul. salah alamat. Nah, gitu. Iya. Nah jadi kita harus mempelajari dulu. Oh. Jadi pertamanya kita untuk generasi muda nih ya, kalau misalkan memang dia mau buka usaha, pertama harus bukan modal dulu sebenarnya. Kebanyakan sudah Iya. orang udah mau Wah, usaha, tuh boga modal itu cina salah. Jadi harus lepat mencari, deh cara berpikir gitu. dulu ini apa ya, target pasar kita di mana. Nah, kita mencari apa yang orang butuhkan. Nah, Iya. itu kita punya solusinya Iya. gitu. Jadi ibaratnya ada gini ya Pak, kita jual beras, tapi kita jualan di sekitar orang yang yang Di tengah sawah gitu. wah, nah itu kan Padahal dagang beras di tengah sawah. salah sasaran Padahal ya. batur tinggal Benar. ngahelernya Nah, gitu. Jadi kita harus iya, cari iya, dulu iya, iya. apa nih yang mereka butuhkan. Hmm. Jadi saya menerapkan ke anak-anak saya gitu. Anak-anak saya kan sudah ada 2 yang sudah yang tadinya mereka bekerja, Iya. tapi sekarang mereka sudah resign karena memang sudah punya keluarga ya. Iya. Mereka sudah berpikir, Berpikir Bu, atau ibu buka. cuci otak? Saya cuci otak. Cuci Pertama otak. saya cuci otak dulu dengan keseharian Iya, saya karena kan. ibu sudah punya bukti. Betul. yang Karena dengan ini. keseharian saya seperti ini, mereka juga melihat. Tapi walaupun saya bilang tidak memproduksi perca, coba cara berpikir untuk berwirausaha tuh apa aja. Apa ya? Tapi harus cari apa yang mereka butuhkan dulu, saya bilang. Ya karena yang saya pelajari seperti itu. Iya. Karena si konsumen itu kan dia punya masalah, apa yang mereka butuhkan. Yes. Kita yang memecahkan solusinya. Iya. Nah gitu. Jadi kita harus cari dulu. Misalkan kita mau jual bakso nih, kita cari yang di situ tidak ada tukang bakso, ya kita jualan di situ. Jangan di sana tukang bakso, di sini tukang bakso, di sini. Nah, itu kan salah sasaran. Pas Ya. tuh payu mental Betul, kenging gitu ya. kan. Dan saingannya juga nanti main Saingan, pukul iya, iya. gitu. Jadi Apalagi, Bu? kok ya konsisten sih sebenarnya, harus Konsisten konsisten, di situ ya. Ya mental juga sama, harus kuat mental. Buat mental ya. Iya. Kayak saya kan udah, aduh Pak, ini jungkir baliknya udah Luar biasa ya. selama, iya. Untuk Saya menjadi pernah 15 juga. tahun ini tuh bukan Saya yang pernah, mudah Pak, ya. tidak selalu saya pameran itu laku. Pernah juga. Ya. Saya pameran tapi tidak laku satu pun. Mm. Nah, di sini jadi pelajaran. Bukan saya sedih, nggak sedih, ada sedih. Iya. Cuman ini jadi pelajaran. Jadi kita harus Ya. berpikir kenapa terjadi Kenapa ya. nih saya jualan tapi nggak laku? Apa terlalu mahal? Apa ini? Ternyata setelah saya selidiki, ternyata saya jualan di kelas yang
ke bawah. ekonominya bawah. Jadi mereka melihat harga seperti ini suka, mereka lihat Sanes mega. teu hoyong Nah, cenah geuning betul. dino. Jadi aduh manawi teh pangaosna enggak lah gitu. Saya bukannya tidak mau menurunkan harga, tapi kan saya punya standar harga sendiri Iya kan. dong, iya. Gitu. Jadi bukan berarti dari situ kalau misalkan mental saya udah down ya, udahlah udah laku mau jualan deui kan. Nah, tapi saya enggak. Di situ saya mempelajari. Oh, berarti saya jualan tidak laku bukan berarti produk saya jelek, tapi target market kita tidak cocok. Kita jualan itu nggak cocok. Jadi sama untuk generasi muda juga sama. Kalau misalkan mencoba untuk buka usaha, terus ya mungkin laku tapi tidak semaksimal mungkin yang dia inginkan ya. Pengen habis gitu enggak. Tapi kita harus pelajari dulu. Kenapa ya? Apa rasanya? Apa ininya? Apa yang kurang nih? Kita pelajari. Konsisten, besok perbaiki lagi. Artinya jangan takutlah menjadi UMKM. Itu yakin kalau kita konsisten pasti itu akan bisa menjalani 1 tahun pertama atau 2 tahun pasti akan terus. Kalau saya yakin Pak dengan usaha ini mungkin 5 tahun ke depan ya, 5 tahun ke depan kalau misalkan saya ada umur, konsisten, saya menjamin usaha saya masih tetap berjalan, masih berdiri 5 tahun ke depan. Ya itu. Bahkan mudah-mudahan untuk pengembangan usaha gitu ya. Pengembangan usaha yang sudah saya lihat, saya lihat dengan saya jalanin. Nah sekarang, ke depannya saya masih bisa mempertahankan usaha ini. Bahkan saya optimis, mimpi Ibu tadi dibilang bahwa Ibu akan menjadi senternya gift oleh-oleh. Visi saya. Sudah visi kayaknya saya, bisa Ibu. Visi saya sering ngobrol sama orang dinas juga ya. Pak gimana kalau gini Ibu gimana gini. Jadi banyak orang dinas masih melakukan Bungar, ini harus seperti ini. Nah, jadi saya itu saya catat. Dan aplikasikan ya. Betul. Oh iya ya, ini kayaknya kayak gini ya. Oh iya, jadi gitu. Jadi kayak masukan dari konsumen, kadang konsumen juga bilang, ini mah kurang gini. Itu jangan dimasukin ke hati. Oh, jangan. Justru, ya. Itu harus iya ya. Berarti ini masukan nih dari konsumen harus seperti ini. Tapi ini tetap saya bikin. Nah, kita bikin lagi produk apa yang dia inginkan. Oh iya ya, kalau kata dia seperti ini, kenapa nggak saya bikin? Ya, nah, kan mungkin ada 2 model kan? Dua model. Jadi gitu. Tapi jadi konsumen pun kalau kritik jangan jadi. Pak. Kalau misalkan memang kritiknya membangun, ya udah ambil aja. Kebanyakan kan orang gitu. Kebanyakan ya kalau misalkan UMKM, oh ini mah kurang ini. Sakit hati. Dia sakit bawaannya tuhnya. Atau saya mau meser mah wios. Kadang gitu. Tapi jangan, harusnya kita kenapa dia bilang seperti itu? Mungkin ada memang kekurangan dari produk kita gitu. Kalau saya sih pelajarin oh iya. Berarti saya harus seperti ini. Jadi kan konsumen itu masukan artinya motivasi buat kita. Waduh, jadi untuk inovasi produk. Terima kasih Bu Martini sudah banyak cerita tentang Eurydicraft dan ini sepertinya menginspirasi banyak orang mudah-mudahan. Ya semoga Pak nanti 2025 ini banyak nih peminat-peminat generasi-generasi baru yang menyukai ya. Jadi banyak Eurydicraft baru gitu. Jadi jangan cuma satu ini aja yang memproduksikan perca. Amin. Gitu. Nah, kapan-kapan kalau misalkan dari Ibu PKK di wilayah sini kalau misalkan mau belajar bisa. Kemon, gas ya. Saya ngajar di luar di Kabupaten Bandung. Terus di Banjaran, saya tuh ngajar. Gitu. Jauh-jauh yang di sini. Kalau misalkan ibu-ibu ini mau, ya hayu gitu. Oke, saya siap. ajari. Terima kasih Bu Martini. Mudah-mudahan Bu Martini sehat dan mimpi yang Ibu tadi ceritakan mudah-mudahan terwujud. Terima kasih. Kami yakin dan optimis. Terima kasih Dialog Rukun. Bye-bye, Eurydicraft. Assalamualaikum.